Kita nggak boleh cuma hanya punya pemikiran pelayanan itu di gereja, itu yang mempermuliakan Allah. Salah. Dengerin, yang ngelihat kalian nyanyi di panggung hari ini cuma orang Kristen. Tapi yang ngelihat Anda kerja di luar sana mungkin banyak orang yang bukan anak Tuhan. Dan disitulah mimbarmu yang sesungguhnya. Anda nggak bisa rajin berdoa tapi nyolong. Rajin berdoa tapi malas, gak bisa. Imanmu tidak boleh diskon kerja kerasmu. Justru orang yang beriman itu dia percaya bahwa upah itu datang dari Tuhan. Orang yang punya iman itu kerjanya sungguh-sungguh. Soalnya dia tahu dia kerja tuh buat Tuhan bukan buat manusia. Amin. Jangan taruh imanmu pada slip gajimu. Bu Heni gimana mau rajin? Males lah, gaji cuma segitu-gitu, gak pernah dapat lembur. Listen, kalau engkau punya iman, engkau akan bekerja dengan rajin. Kenapa? Engkau tahu Tuhan sudah menentukan bagianmu yang akan jadi upahmu. Tema khotbah hari ini adalah tentang attitude. John Maxwell bilang gini, people may hear your words, but they feel your attitude. Amen. Tingkah laku itu penting banget. Saya mau kasih tahu Anda bahwa attitude is equally important as ability. Tingkah laku kita itu sama pentingnya dengan kemampuan yang kita miliki. Seseorang menjadi sangat hebat bukan hanya punya kemampuan yang luar biasa dalam hidupnya, tapi juga karena dia punya attitude yang baik. Katakan amin. Attitude adalah perilaku, tingkah laku kita, sikap kita terhadap orang lain ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Cara kita bicara, cara kita bersikap terhadap orang lain. Kenapa penting punya attitude yang baik? Karena kita itu makhluk sosial yang kita gak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Kita gak boleh bersikap hari ini karena gue butuh gue baik, tapi besok kalau gak butuh gue gak baik. Kita gak boleh gitu, amen. We don't know what happen next. We need one another. Katakan sebelah kanan kirimu, saya butuh kamu. Yang suami bilang ke istri dengan penuh cinta gitu dong. Karena masalah attitude ini gak hanya hubungan antar teman, antar relasi kerja, tapi attitude ini berlaku untuk semua orang dari segala kalangan, segala golongan, khususnya dalam rumah tangga. Tahukah saudara bahwa hard skill, kemampuan, ability itu bisa dipelajari. Skill itu bisa dipelajari. Anda bisa les, Anda bisa belajar, bisa sekolah, bisa baca buku. Tapi tingkah laku, attitude yang buruk itu sangat susah diubah. Kadang-kadang kita tuh harus ngadepin, diuji, diproses, ngadepin masalah besar baru attitude kita berubah. Contoh, orang kaya mesti bangkrut dulu baru rendah hati. Nah itu bahaya. Saya berdoa kita gak perlu menghadapi masalah dulu baru berubah. Amin. Tapi pagi hari ini kita mau belajar sama-sama, kita mau jadi berkat. Katakan sama-sama, saya mau jadi berkat. Mari jadi teladan dalam tingkah laku kita. Ketika orang lain terganggu dengan sikap atau perkataan kita, kita sudah jadi batu sandungan buat orang lain. Ketika perkataan kita atau tingkah laku kita mengganggu orang, itu kita sudah jadi batu sandungan. Saya setuju ada orang yang bilang gini bahwa hidup kita nggak butuh pengakuan orang lain. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul, saya setuju. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak mau berubah. Kalau kita tahu bahwa hidup kita jadi batu sandungan, mungkin kita perlu introspeksi diri dan berdoa supaya Tuhan menolong kita jadi pribadi yang lebih baik. Amin. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, mari kita baca sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Penting sekali untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain, supaya Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Kita mesti belajar punya attitude yang baik, dan bahkan lebih dari itu, kita harus jadi teladan dalam perilaku kita. Katakan amin. Kalau kita nggak punya attitude yang baik, hidup kita itu bisa melemahkan iman orang. Yang kedua, kalau kita nggak punya attitude yang baik, kita bisa mengacaukan orang, bikin orang bingung. Yang ketiga, kita bisa bikin nama Tuhan dan ajaran orang Kristen dihujat orang. Gak heran kita banyak dengar orang lihat kelakuan orang Kristen lalu bilang gini, orang Kristen kok kayak gitu.
Padahal kesalahan satu orang tapi digeneralisasi semua orang Kristen kayak gitu. 3 prinsip hidup saya dari dulu. Yang pertama, saya pegang prinsip saya nggak boleh jadi beban buat siapapun. Hidup saya nggak boleh jadi benalu, saya nggak mau jadi beban. Yang kedua, saya nggak boleh aji mumpung. Yang ketiga, saya nggak boleh berhutang. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda punya prinsip dalam perilaku? Kalau Anda nggak punya prinsip dalam perilaku, nggak heran Anda nggak peduli tentang perilaku Anda sendiri. Tapi dengan punya prinsip hidup, kita jadi menjaga tingkah laku kita. Karena prinsip kita dalam hidup akan menentukan perilaku kita dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Beberapa attitude yang jadi batu sandungan. Mari refleksi ya. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi mari belajar sama-sama. Yang pertama, kemalasan. Orang malas tuh jadi batu sandungan, katakan amin. Yang kedua, sikap tidak toleransi. Itu jadi batu sandungan. Orang puasa kok uploadnya makanan mulu di IG. Ya. Yang ketiga, aji mumpung. Suka aji mumpung sama kebaikan orang lain. Yang keempat, tidak menghormati orang lain. Nggak respect sama orang. Yang kelima, emosional, pemarah, nggak bisa kontrol diri. Keenam, kebiasaan berhutang, tukang ngutang. Ketujuh, keegoisan, selfish, apa-apa buat diri sendiri, apa-apa buat diri sendiri. Nah, sikap tingkah laku ini, attitude ini, seringkali jadi batu sandungan buat orang lain. Mari saya mau bahas hanya 4 hal pagi hari ini. Yang pertama saya mau bahas tentang kemalasan. Dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Kerjaan pemalas itu cuma tiap hari ngurusin urusan orang. Padahal dirinya sendiri nggak bikin apa-apa. Biasanya orang malas itu taunya tukang komentar. Ngomentarin hidup orang lain. Sementara waktunya dia buang hanya duduk gosip sana gosip sini. Saya bukan nggak setuju ibu-ibu setelah nganter anak sekolah terus ngumpul-ngumpul sama emak-emak. Tapi dengerin, apakah obrolannya bermutu? Kalau hanya karena males, dengar, ibu rumah tangga tuh masih rajin. Wanita bijak itu mengurus rumah tangganya, amin. Kalau Anda tanya, Bu Heni, ibu sibuk ngurus yayasan, masih ngurus rumah tangga enggak? Jangan salah loh. Tiap pagi saya itu nyiapin sarapan buat anak-anak saya. Tiap hari yang siapin beli roti buat anak saya, sarapan apa besok tuh saya. Enggak cuma anak-anak, saya juga ngurusin sarapan staf. Kantor kami kan di rumah, sekitar 20 staf dan beberapa orang yang tinggal bersama kami. Sehari sekitar 40 mulut, saya yang pikirin mesti makan apa. Ya kerja, ya pelayanan, yang ngurus rumah. Suami saya itu tipe suami yang maunya dilayani, yang namanya laki-laki. Dia tinggal ngomong, mau makan. Habis itu piring udah saya siapin, nasi udah saya sendokin, minum udah saya siapin. Dia tinggal duduk manis dan makan aja. Jojo itu udah kayak Potifar. Tidak ada yang diurus selain makanannya sendiri. Nah itu udah kurang lebih ya. Jadi semuanya dari kaki sampai kepala istrinya yang ngurusin. Jadi ibu rumah tangga tuh mesti rajin. Bukannya kalau ada waktu cuma berceloteh, bercerita tidak penting. Urus keluarga kita, amin. Jangan shopping dan holiday aja. Kenapa jadi ngomong gini saya nggak tahu. Dengerin, banyak orang Kristen itu jadi batu sandungan karena gini. Karena kita ngomongnya di gereja kita nyebutnya orang Kristen ya, di luar mah banyak ya. Numpang di rumah orang, apalagi kalau holiday ke luar negeri. Kan kita nggak mau rugi kan nggak bayar hotel ya kalau ada kenalan ya. Kita tinggal di rumah orang. Pertanyaan saya, udah numpang gratis, pakai listrik tahu diri nggak? Kan nggak nitip duit buat bayar tagihan listrik sama air. Mandi kira-kira nggak? Udah nggak ikut masak, waktu makan bantu cuci piring nggak? Bantu bersih-bersih nggak? Saya tuh belajar banget, hidup tuh nggak boleh jadi beban. Jadi saya waktu tinggal di rumah orang, nah saudara tahu saya sudah 12 tahun pulang dari Sydney ke Indonesia, kita udah nggak punya rumah di sana.
ada rumah mertua, tapi setiap kali saya pelayanan ke Australia itu cukup lama, 3 minggu sampai 4 minggu. Karena namanya tiket sekali jalan, gereja yang ngundang nggak mau rugi langsung banyak gitu ya. Nah, kami pelayanan di sana, kami numpang di rumah orang. Meskipun numpang di rumah teman baik atau di keluarga dekat, kami tahu diri. Saya bangun pagi-pagi, padahal saya tuh tidurnya malam loh. Tapi saya bangun pagi-pagi, saya siapin sarapan buat serumah, kemudian saya bersih-bersih, anak-anak saya bangunin, sarapan, selesai semua sarapan, seisi rumah sarapan, saya beresin, saya lap meja, saya cuci piring, habis itu saya masak buat makan siang, saya masak buat makan malam, saya siapin di dapur, saya cuci dapurnya karena bekas masak itu pasti minyaknya kemana-mana, saya lapin semuanya, tata semua rapi, baru saya mandi. Anak-anak udah selesai mandi, suami udah selesai mandi, saya cuci kamar mandi, saya pastikan rambut anak-anak saya nggak ada yang nempel di lantai, rambut saya nggak jatuh di lantai, saya bersihin semuanya, debu-debu saya lapin, bekas sikat gigi, kaca tuh suka basah ya, bekas odol-odol, nyipret-nyipret, nah saya lapin. Saya pastikan saya tinggal di rumah orang tuh, saya nggak bikin orang tuh bete. Nah banyak kita nggak kesadaran, udah numpang nggak mau bantu-bantu. Udah numpang gratis nggak mau bantu nih student-student yang kuliah di Bandung. Mungkin Anda numpang di rumah saudara. Dengerin, jangan jadi beban, jangan malas. Amin. Kita harus belajar jadi berkat. Bantulah bersih-bersih. Bantu cuci mobil kek, bantu cuci piring kek. Saya di Indonesia katanya selebriti, kalau di Australia jadi tukang laundry. It's okay. Saya bantu cuci-cuci baju, cuci piring, tangan sampai rusak. Karena kulit saya sebenarnya sensitif terhadap sabun. Tapi nggak apa-apa, saya happy. Selama hidup kita jadi berkat buat orang. Anda pikir jadi berkat hanya cukup khotbah aja? No, orang lihat hidup kita turun dari mimbar ini. Amin. Dengar baik, jangan malas. Kita harus jadi berkat, bukan jadi beban. Katakan sebelah kanan kirimu, kamu harus jadi berkat, bukan jadi beban. Dengar, kalau udah nggak bisa nolong, jangan malah nyusahin orang. Orang yang malas, saya lihat mentalnya tuh pengemis. Apa mental pengemis? Ngandelin orang lain dan cenderung sukanya minta-minta. Saya ketemu beberapa orang, ada di keluarga besar juga, malasnya minta ampun. Kerjaannya ngantri ke rumah saudara dari satu rumah ke rumah yang lain. Ngapain? Cuma minta-minta doang. Bukan gak bisa kerja. Malas. Mami saya umurnya sudah 61 jalan 62, tapi masih kerja sampai sekarang. Jadi kalau ada perempuan yang umurnya baru 45 udah teriak, aduh udah tua, males loh. Dengerin, jangan jadi benalu atau parasit dalam hidup orang. Orang yang malas itu akan jadi beban. Kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat 7, 8 dan 10. Sama-sama, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus mengajar kita, jangan makan roti orang dengan percuma. Jangan lalai bekerja. Dengar, kalau ada orang yang malas kerja, jangan makan. Amin. Gak ada alasan untuk kita jadi pemalas kalau kita mau jadi berkat. Buat orang-orang yang bekerja, dengar, imanmu tidak boleh mendiskon kerja kerasmu. Doa kuat sih, puasa kuat. Tuhan berkati aku, tapi kerja males, datang terlambat, hitung-hitungan. Bagaimana attitude Anda di dunia kerja? Waktu Anda datang ke tempat kerja, apakah terlambat? Ketika duduk di kantor, apa hal pertama yang Anda kerjakan? Rata-rata nih, bikin kopi. Sarapan tuh di rumah, bukan di tempat kerja. Amin. Saya nggak nyindir staf saya loh ya, karena kebetulan saya suka ngasih makan, jadi saya selalu siapkan sarapan. Kemudian bikin kopi, duduk di meja, belum lagi mampir ke meja sebelah. Apa kabar bro? Gimana? Saham turun? Ngomongin yang gak penting. Balik ke meja, bukannya langsung kerja. Buka Facebook,
ngecek Instagram, ngecek email pribadi, baru berapa lama kemudian ngecek kerjaan. Enggak cuma itu, bolak-balik bikin kopi, bolak-balik ngerokok, kerja mah berapa jam, banyakan makan dan ngomong doang. Kalau udah nggak ada ide, alasannya gini, maklum seniman itu mut-mutan, butuh ide dan saat ini belum ada pencerahan. Jadi saya butuh keluar masuk lah ya, lihat pemandangan hijau ya. Kemudian masuk lagi gangguin orang, bercanda-bercanda nggak jelas. Habis itu nonton YouTube ya, alasannya dengar khotbah Bu Heni. Udah gitu lihat lapak.com, kemudian buka Tokopedia, buka belibeli.com, cari tiket murah ke Bali. Dengerin. Kalau Anda kerja modelnya kayak begini, saya bisa ramal Anda. Lu gak bakal naik pangkat dan gak lama lagi lu keluar dari situ. Orang yang attitude-nya malas gak bakal dibutuhin. Kita gak butuh orang hebat, kita butuh orang yang karakternya luar biasa. Orang yang sedang-sedang masih bisa diajarin. Skill itu bisa dipelajari. Tapi attitude yang buruk itu sulit diubah. Orang yang kayak begini gak layak dihargai di tempat kerja, keluar aja. Dengar baik. Saya dari masih sangat muda, saya pegang prinsip ini, bahwa kalau saya kerja, saya mesti kerja sungguh-sungguh. Karena kenapa? Bagi saya pekerjaan saya itu pelayanan saya. Kita nggak boleh cuma hanya punya pemikiran, pelayanan itu di gereja, itu yang mempermuliakan Allah. Salah. Dengerin, yang ngelihat kalian nyanyi di panggung hari ini cuma orang Kristen. Tapi yang ngelihat Anda kerja di luar sana, mungkin banyak orang yang bukan anak Tuhan. Dan disitulah mimbarmu yang sesungguhnya. Anda gak bisa rajin berdoa tapi nyolong. Rajin berdoa tapi malas, gak bisa. Imanmu tidak boleh diskon kerja kerasmu. Justru orang yang beriman, itu dia percaya bahwa upah itu datang dari Tuhan. Orang yang punya iman itu kerjanya sungguh-sungguh. Soalnya dia tahu, dia kerja tuh buat Tuhan bukan buat manusia. Amin. Jangan taruh imanmu pada slip gajimu. Bu Heni gimana mau rajin? Males lah. Gaji cuma segitu-gitu, gak pernah dapat lembur. Listen, kalau engkau punya iman, engkau akan bekerja dengan rajin. Kenapa? Engkau tahu Tuhan sudah menentukan bagianmu yang akan jadi upahmu. Saya waktu masih full time di gereja dulu, persembahan kasih gak seberapa. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya gak pernah hitungan waktu, kerja lembur-lembur, gak pernah dibayar tapi saya sukacita. Gak pernah hitung-hitungan. Saudara tahu, dari kami menikah sampai hari ini, kami gak pernah ngontrak. Kami cicil rumah, biarpun kecil, dari dulu. Tuhan itu setia, kalau kita sungguh-sungguh pakai hidup kita jadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Amin. Amsal 12 ayat 24, mari baca. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dengar, kenapa Anda berangkat hari Senin itu ke tempat kerja bete? Monday is the worst day. We have to go to work. Males banget. Hey listen, orang yang rajin itu memimpin dirinya sendiri. Dia mungkin bukan manajer, tapi orang yang rajin itu dia yang pimpin dirinya sendiri. Hari ini gue mau kerja apa dan habis ini gue kerja apa. Dia tidak mengerjakan pekerjaannya dengan terpaksa, tapi karena dia tahu dia yang pimpin dirinya sendiri. Orang rajin akan jadi pemimpin. Tapi orang malas, biarpun dia manajer, dia kerja tuh kayak orang dipaksa. Kayak kuda, mesti dipecut baru lari. Apakah Anda pemimpin atas hidupmu sendiri? Orang yang rajin pasti akan pegang kekuasaan. Katakan amin. Attitude yang kedua yang jadi batu sandungan. Disrespect. Sulit menghargai orang. Gak bisa menghormati orang lain. Efek dari disrespect ini banyak sekali. Yang pertama adalah orang ini emosional. Tidak bisa mengontrol diri sendiri. Amarahnya meledak-ledak kepada siapa saja. Tapi tipe ini biasanya kalau sama yang lebih kaya, sama orang yang punya kedudukan, dia bisa hormat. Tapi ketika dia dengan orang yang sejajar atau di bawahnya, dia bisa tidak hormat sama sekali. Bahkan sama aparat pemerintah bisa nggak hormat. Ya. Nah orang yang sulit respect sama orang, nggak bisa mengendalikan emosi. Jadi pemarah, angry bird. Saya kasih contoh tadi pagi,
Pak Jokowi lagi di Bandung. Kita hormatkan sama Pak Jokowi, amin. Kalau kita hormat sama Pak Jokowi, kita nggak mungkin marah sama Pak Jokowi seenaknya. Katakanlah Pak Jokowi salah ngomong tentang Bandung. Anda Anda berani langsung protes dengan teriakan tidak sopan? Jokowi Dodo, kenapa Anda merendahkan orang Bandung? Nggak mungkin. Katakanlah Pak Jokowi salah ngomong doang. Nggak mungkin kita kurang ajar. Kenapa? Dia Bapak Presiden. Kita paling cengengesan. Betul? Coba bosmu salah ngomong. Anda berani protes langsung? Si Bapak teh ngomong sembarangan. Jangan kurang ajar Bapak. Nggak mungkin. Karena itu atasan kita, kita respect. Tapi ini masalahnya sama orang yang nggak bisa respect orang lain. Marahin orang seenaknya. Maki-maki orang seenaknya. Di jalan ditangkap sama polisi. Lebih galak dia. Buka kaca. Kenapa Pak? Kenapa berhentiin saya? Saya buru-buru mau ke gereja, ke CLCC. Telat saya. Nanti Bu Heni marah. Cepetan. Waduh, galakan dia. Bapak, Anda lewat garis tidak putus-putus. Mana gua gak lihat? Galakan dia. Dengar, attitude orang yang gak bisa menghargai orang lain cenderung pemarah dan emosional. Suami-suami yang gak menghargai istri sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Lihat aja attitude-nya. Istri salah ngomong dikit bentak-bentak. Istri salah ngitung duit dimaki. Gak menghormatin istrinya sama sekali. Kasar. Belajar dong kayak Kasemi yang lemah lembut sama istrinya. Haleluya. Gua tiap kali lihat Instagramnya dia muji istrinya melulu. Jojo, kapan kamu begitu? Haleluya, tidak mengeluh, hanya mensuggest ya. Orang yang tidak menghargai orang lain, itu suka membeda-bedakan orang. Kalau kaya baru dia sopan, kalau sama yang miskin ditekan. Aneh, sikapnya seperti orang punya dua kepribadian. Kalau ngelihat tante-tante yang bawa Hermes, sama rambutnya berdiri gede banget, ya, pakai baju yang bagus banget, pakai kalung yang Chanel, ya, mewah. Kalau datang ke gereja, silakan, kursinya ditarikin. Giliran yang datang cuma pakai celana pendek, pakai kaos, lecek, jalan gak pakai tas, masuk aja, gak dilihat. Dengar baik, kita gak boleh beda-bedain orang. Belajarlah hargai semua orang. Amin. Sikap disrespect kita akan membuat kita jadi batu sandungan buat orang. Firman Tuhan bilang gini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Dengar, jangan mentang-mentang kita punya uang lebih, kita kasar sama orang yang gak punya. Amin. Kita gak lebih benar dari siapapun. Hargailah semua orang. Disrespect yang berikutnya, punya penyakit tidak tahu toleransi. Namanya juga gak respect. Mana punya toleransi? Lagi bulan puasa, upload Instagram foto lagi makan, foto yang enak-enak lagi, apalagi tengah malam mengganggu orang yang lagi diet. Gak toleransi. Terus dengan alasan, gua kan gak puasa. Kita gak bisa gitu, amen. Sikap kita yang gak toleran itu akan membuat kita jadi batu sandungan. Dan bagaimana Tuhan mau dipermuliakan? Sebagai bos di tempat kerja, jangan bosi, ngerti bosi? Lihat firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 3, sama-sama. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang yang gak respect sama bawahannya biasanya akan jadi bosi banget. Kasar ngomongannya, ngatain karyawannya bodoh, taunya cuma merintah-merintah, gak punya toleransi. Pegawai udah lembur-lembur bukannya dihargai, malah dimaki-maki. Gak bisa toleran sama sekali. Suruh pembantu masak, mungkin pembantu buru-buru.
Begitu makan ayam goreng, dalamnya masih ada darah dikit. Ngamuk, banting ayam ke piring, brak. Panggil tuh tukang masak. Istri tergopoh-gopoh naik ke atas. Mbak dipanggil tuan. Turun ke bawah. Kenapa kamu bikin ayam goreng? Nggak matang. Ngamuk, nggak jelas. Toleransilah dikit sama orang. Mungkin dia buru-buru. Kan toh bisa ngomong baik-baik. Mbak, ini nggak mateng. Tolong digoreng lagi. Bisa nggak? Tapi orang yang nggak bisa menghargai orang, tuh nggak bisa mikir perasaan orang lain. Dia nggak peduli gitu loh. Kita harus belajar jadi orang Kristen. Taruhlah orang lain di sepatumu gitu loh. Coba kita tuh ngerasain gimana hidup dia. Kita coba jadi, kalau kita jadi dia tuh kayak gimana. Kita berdiri di sepatu dia gitu loh. Enak gak sih dimaki-maki? Siapa sih yang mau jadi pegawai? Tapi listen, kalau memang engkau malas, engkau patut ditegur. Tapi ada beberapa atasan, bossy, result oriented. Yang penting kerjaan kelar, gak peduli karyawan belum makan. Kalau saya, pertanyaan yang selalu saya tanya ke karyawan saya, semuanya saya selalu tanya, udah makan belum? Selalu saya tanya itu. Begitu dia bilang, belum bu, makan dulu, udah tinggalin kerjaan, makan dulu. Satu hari kami packing barang-barang bantuan buat Palu dan Donggala. Itu lembur staff saya 2 hari 2 malam. Packing barang bantuan, naikin ke truk karena ngejer, kita sempat ngalamin masalah lah ya dalam pengiriman. Kasihan sekali mereka. Nah, berat banget barang-barang itu. Nah, saya nggak bisa bantu angkat karena saya punya masalah dengan pinggang belakang. Karena nggak bisa bantu ngangkat-ngangkat, saya berusaha bantu yang saya bisa. Saya selalu kalau sama staff itu nggak pernah cuma merintah-merintah, saya biasanya ikut kerja. Karena firman Tuhan bilang sebagai atasan kita tuh harusnya kasih teladan. Amin. Kalau staff kita suruh lembur, bos lembur enggak? Saya berdiri bersama-sama mereka. Ketika saya lihat mereka kehausan, panas kan di Jakarta, saya lari ke Indomaret, saya pergi beli minuman dingin. Saya bawa dan saya bilang, udah stop, semua stop, minum dulu. Hari sudah malam, kira-kira jam 9. Semua minum. Terus mereka kerja lagi. Terus saya berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk mengurangi beban mereka. Saya teriak gini, ada amin buat martabak? Semua teriak, amin. Saya pesen Gojek martabak, semua sukacita. Harusnya jadi atasan tuh, kita mikirin karyawan kita. Bukan hanya mikirin diri kita sendiri, amin. Belajarlah menghargai karyawan kita, bahwa mereka lah yang bekerja susah payah buat kita gitu loh. Gak ada seorang pun yang bisa jadi superhero, superman. Kita harus kerja bareng-bareng. Tangan Pengharapan gak akan bisa menjangkau 70 titik 5.100 anak hari ini kalau gak ada staf saya di seluruh Indonesia yang mau memberi hidupnya sungguh-sungguh dan hatinya untuk bangsa ini. Amin. Kita harus peduli sama mereka. Hargailah semua orang. Amin. Yang berikutnya, saya dengar banyak orang Kristen itu yang suka berhutang. Hutangnya banyak banget. Nah, saya ingin tanya, di CLCC, berapa banyak saudara yang pernah dihutangin orang Kristen terus gak dibayar? Angkat tangan. Nah, dengar. Sekarang saya mau ngomong dulu sama orang-orang yang suka ngasih utang. Ngomong gak enak, ditahan nyesek. Apa itu? Nagih utang. Amsal 22 ayat 26 bilang, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Boleh gak sih bantu orang? Boleh. Tapi dengar, jangan beri hutang itu kalau engkau gak tahu untuk apa hutang itu. Hutang itu ada 2. Yang pertama good debts, hutang yang baik. Yang kedua bad debts. Hutang yang baik itu pinjaman yang dimanfaatkan untuk modal kerja, modal usaha, investasi yang sifatnya menghasilkan penghasilan tambahan dan membuat orang yang meminjam bisa membayar kembali, punya kemampuan untuk paying back, membayar kembali. Itu hutang yang baik. Contoh, ada pengangguran, teman kita nganggur, dia nggak punya modal, dia pengen narik Gojek, tapi dia perlu DP buat cicil motor. Nah, Anda boleh bantu orang kayak gini, ngerti ya maksud saya? Tapi bad debts, hutang yang buruk adalah pinjaman yang dipakai untuk kemewahan dan untuk dihabiskan. Contoh,
pinjam duit buat liburan ke Jepang, udah jelas salah. Gak punya duit kok liburan. Yang kedua, pinjam duit buat nyekolahin anak di sekolah yang mahal. Kenapa orang itu suka berhutang? Yang pertama, keinginan lebih besar dari kemampuan. Maunya banyak tapi kemampuan gak ada. Ini yang bikin orang suka berhutang. Roma 13 ayat ke-8, mari baca sama-sama. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Firman Tuhan berkata, jangan berhutang kepada siapapun juga. Karena kita akan malu-maluin Tuhan. Anak Tuhan kok suka ngutang. Dengar baik, prinsip saya, mendingan jangan makan daripada saya utang. Kalau nggak mampu, jangan beli. Wanita-wanita yang nggak bisa mengendalikan diri dengan shopping, ini nasihat saya. Jangan gesek kartu kredit terus, karena begitu tagihan datang, Anda akan ribut dengan suamimu. Gimana caranya engkau tidak berhutang? Jangan ke mall. Serius. Pertama, jangan ke mall. Kedua, jangan buka shopping online. Jangan follow butik-butik di Instagrammu. Engkau pasti tergoda. Yang suka makan, jangan follow food IG. Katanya mau kurus, tapi ngeliatannya pork chop, mie, porky. Aduh, kayak gitu-gitu. Anda akan makin nafsu untuk belanja, nafsu untuk makan. Gampang banget kalau Anda mau terlepas dari kebiasaan berhutang. Anda cukup mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Berusaha jangan lihat keluar terus. Coba belajar bersyukur sama apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Percayalah bahwa kalau engkau terlepas dari hutang, hidupmu akan jauh lebih berkualitas. Dengar, orang yang berhutang itu biasanya dimulai dari kebiasaan buruk, yaitu kebiasaan minjem barang orang. Kebiasaan meminjam itu beda dengan meminjam. Orang bisa meminjam karena kebutuhan mendadak dan dibutuhkan saat itu, tapi bukan untuk dibawa lama tapi dikembalikan. Contoh, saya tiap kali saya sharing firman Tuhan, saya lebih senang pakai pointer. Soalnya saya yang menguasai materi saya dan saya mau kemana saya bisa atur sendiri. Tapi karena saya katakan tidak bawa, saya pinjem sama multimedia pointernya. Nah, ini meminjam, it's okay, karena butuh saat ini. Tapi kebiasaan meminjam tuh begini, dia punya sih sebenarnya, tapi dia seneng aja pinjem barang orang. Kenapa? Soalnya beda sama dia punya gitu loh. Saya pernah punya teman perempuan, nginep di apartemen saya waktu di Sydney. Dia punya baju, kita tinggal sekamar. Tapi tiap hari baju saya, sepatu saya dipakein sama dia. Saya lihat di lemarinya banyak baju, banyak sepatu. Tapi dia pakai baju saya terus, dia pakai sepatu saya terus. Yang suenya kakinya sama size-nya. Paling menyebalkan sama orang yang hobinya minjem barang. Dan yang paling parah, udah minjem gak balikin. Ayo, kapan terakhir Anda minjem barang orang dan Anda gak balikin? Itu kebiasaan yang sangat buruk yang akan membuat Anda jadi batu sandungan buat orang. Ada 7 jenis tukang utang menurut duitpintar.com. Ini lucu, mari kita baca. Yang pertama, si inisiatif. Pengutang si inisiatif ini teladan. Tukang ngutang teladan. Gak usah ditagih, dia bisa inisiatif, gue bayar Senin. Wah, top. Tapi tetap, jangan suka ngutang. Yang kedua, pengutang si pelupa. Namanya juga lupa, pasti harus selalu diingetin. Hati-hati tapi, kalau tipe begini, Anda lupa, dia bebas dari hutang. Yang ketiga, si pengalih pembicaraan. Dia paling pintar ngalihin ngomongan begitu kita udah mau nagih hutang. Pintar, dia bisa cerita macam-macam, kita akhirnya terjebak dan melupakan tadinya tujuan kita awal datang buat nagih hutang. Yang keempat, si pura-pura lupa. Ya, si pura-pura lupa. Kalau tadi pelupa, nah ini pura-pura lupa. Pengutang yang seperti ini suka lupa, hilang ingatan. Dia bisa gak sadar, begitu dia ada duit, dia ada duit. Tapi dia pura-pura lupa kalau dia punya utang.
Begitu ketemu sama kita, dia bilang gini, aduh kemarin tuh sebenarnya gue udah ada duitnya, tapi lu gak nongol sih jadi gue lupa, katanya gitu. Yang kelima, pengutang sih sok sibuk. Tiap kali ditelepon buat nagih utang, dia selalu alasan, sorry gue lagi banyak kerjaan, sorry gue lagi meeting. Seolah-olah hutangnya gak penting. Yang berikutnya, pengutang yang pura-pura miskin, ini paling nyebelin buat saya. Karena pernah saya ngadepin yang kayak gini, pinjam duit melulu. Udah gitu gak pernah bayar. Alasannya gini, sorry Hen, laki gue gajinya ngepas banget. Buat bayar pembantu aja kurang. Buat bayar uang sekolah anak aja susah Hen. Pura-pura kere. Tapi saya lihat di Instagram, dia ngafe melulu. Makan restoran mewah, shopping melulu. Dalam hati saya nih kebangetan, utang gak bayar lu mewah-mewah. Sampai sekarang dia gak bayar utangnya. Gue liatin funky sana sini terus. Yang ketujuh, si antara ada dan tiada. Nah ini ajaib. Kalau kita datang dia ngilang. Dicari selalu gak ada. Di telepon gak pernah ngangkat. Di WhatsApp gak pernah balas. Wah tipe kayak gini sih ajaib. Kita ada dia gak ada. Tapi dia selalu eksis di Instagram. Hebat. Saudara, kebiasaan ngutang itu gak baik. Kenapa? Anda enak aja ngutang. Tapi tahu gak, Anda merugikan orang yang Anda hutangi. Dan Anda akan menyengsarakan keluargamu. Ada tipe orang yang suka ngutang, yang pusing tuh pasangannya. Saya pernah punya staff dulu, istrinya tukang ngutang, gawat. Semua orang dihutangin, sebut aja. Warung, tukang sayur, adik, ipar, orang tua, temen, semua dihutangin. Suaminya yang babak belur bayarin. Pada akhirnya saya sampai panggil tuh istrinya ke kantor. Saya bilang gini, sekali lagi kamu berhutang, saya keluarkan suamimu dari kantor ini. Bikin perjanjian, tanda tangan, bahwa saya tidak akan berhutang lagi. Kenapa enggak? Saya peduli sama karyawan saya nggak mau dia pusing, stres mikirin utang, akhirnya nggak bisa kerja. Jadi beban juga buat kita. Saya bilang kalau kamu nggak berubah, kamu keluar aja deh dari sini. Saya pusing, ditolong nggak mau. Jangan biarkan hidupmu terjebak dekat orang-orang seperti ini. Dia ngutang Anda bayarin, dia ngutang Anda bayarin, dia ngutang Anda bayarin. Saya kasih tahu, orang kayak gini nggak akan pernah belajar. Sampai tua akan jadi tukang ngutang. Dan biasanya jago bohong dan selalu nyusahin keluarganya. Kasihan orang-orang yang menikah sama orang yang suka ngutang. Tapi kalau engkau punya pasangan yang demikian, saya berdoa Tuhan memberimu jalan keluar. Katakan amin. Suami itu perlu didoakan kalau dia memang tukang ngutang. Saya pada prinsipnya selalu ngajarin ini ke ibu-ibu. Punya suami yang kasar, punya suami yang gak menghargai, punya suami yang tukang ngutang, suami yang gak pintar cari uang tapi selalu selingkuhan. Dengar baik, doain pilihan suamimu cuma dua. Dia berubah atau dipanggil Tuhan, selesai. Yang keempat, sadis ya. Lah iya kita juga gitu, Anda gak mau berubah pilihannya cuma satu, nunggu aja dipanggil Tuhan, kan gak boleh cerai. Yang terakhir, attitude yang buruk. Yang terakhir yang saya mau ngomong adalah aji mumpung. Nama depannya Aji, nama family name-nya Mumpung. Opportunist. Orang yang opportunist itu mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri. Fokusnya hanya keuntungan diri sendiri. Yang penting saya kenyang, yang penting saya selamat. Bodoh amat sama orang. Dibagi kue 15 potong. Dihitung staf yang ada berapa orang. Oh, ada 14. Berarti ada lebih satu. Wah, cepet-cepet diambil 2. Selebihnya lu orang satu-satu. Orang tipe aji mumpung biasanya fokus hanya diri sendiri. Rakus serakah itu sifatnya. Gak mikirin orang lain. Ngambil banyak-banyak, diajak makan bersama. Apalagi yang makan meja, yang sayur di tengah. Gua doyan nih, cumi goreng tepung. Wah, langsung disor-sor-sor di piringnya. Kayak orang rakus aja. Dengar Bapak Ibu, kalau anakmu bersikap seperti itu, ini gejala gak baik. Ajarin, saya juga ajarin anak saya.
Waktu sayur banyak, kita tahu anak kita paling suka cumi goreng tepung. Dan dia cenderung angkat tuh piring, taruh di piring dia semua. Bener kan? Paling enggak dia sisain sedikit. Kasih tahu gini, bagi-bagi sama orang lain. Jangan takut habis. Kalau habis, mama pesan lagi. Didik anakmu kayak gini. Kalau enggak, anak kita akan tumbuh jadi orang yang selalu fokusnya hanya diri sendiri. Aji mumpung. Kemudian, memanfaatkan kalau dipinjemin mobil sama orang. Nih yang punya dealer mobil gak tahu suka dipinjemin mobil gak sama orang. Udah minjem mobil orang, balikin gak dicuci, bensin gak diisi, ditabrakin lagi. Dengar, tipe aji mumpung kayak gini, orang bakal kapok pinjemin kita, betul? Saya pernah waktu di Bandung dipinjamkan mobil, Juni 2006, kami dipinjamkan mobil Avanza tahun 2004. Saya sama Jojo komitmen, kita akan rawat baik-baik mobil pinjaman orang. Karena kita udah berterima kasih sekali, kita gak punya mobil dipinjemin. Saudara tahu, saya sama Jojo tiap kali servis itu mobil, selalu di dealer Toyota. Harganya kan lebih mahal. Dibanding bengkel biasa, pasti jauh lebih mahal di bengkel Toyota. Tapi saya sama Jojo komit, kita mau track record servis mobil itu bagus. Supaya orang yang minjemin mobil seneng. Kita rawat baik-baik, kita asuransiin, kita rawat baik-baik. Tuhan tuh luar biasa. Firman Tuhan ini jadi ya dan amin dalam hidup kami. Lukas 16 ayat 12, baca sama-sama. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Belajarlah setia dengan barang orang. Saudara tahu apa yang kami alami? Mujizat terjadi. Kami awalnya dipinjamkan, tapi akhirnya Avanza itu diberikan kepada kami. Karena Tuhan mempercayai kita dengan apa yang dia beri. Amin. Tuhan tuh luar biasa. Yang berikutnya, orang yang oportunis itu mentalnya kere. Mental gratisan. Kalau makan sama temen gak mau bayar. Memanfaatkan hubungan. Kita makan rame-rame. Dan biasanya sesama temen tahu siapa yang paling kaya. Udah kayak gitu tuh biasanya. Yang kurang kaya gak mau bayar. Kan dia paling kaya, udah biar dia yang bayar. Dengerin, ini mental aji mumpung. Attitude yang buruk sekali. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita harus memberkati. Firman Tuhan bilang gini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya biarpun makan sama orang kaya atau yang lebih kaya dari saya selalu berusaha bayarin. Saya sempat beberapa hari yang lalu breakfast sama CEO Sogo. Karena teman orang tua saya. Begitu breakfast, dia mau bayar. Dia bilang, Hen biar saya bayar. Oh enggak Ci, jangan, saya panggilnya Ci. Jangan Ci, enggak, saya yang bayar. Sok kaya ya. Tapi dengerin, kita gak boleh dipandang rendah hanya karena kita hamba Tuhan. Siapa bilang hamba Tuhan kere? Amin Pak Semi? Gue bayar. Saya makan sama temen yang punya pabrik kelapa sawit. Saya bayarin. Jangan pernah aji mumpung sama orang hanya karena alasan, oh dia lebih kaya dari gua. Amen. Nah yang paling parah tuh gini. Sekali-kali dibayarin gak masalah sih. Tapi kalau selalu harus dibayarin itu jadi masalah. Amin. Saya pengalaman hidup saya. Dari saya remaja, saya sama Jojo, kami kan pacaran dari umur, ya gak boleh, pokoknya dari muda banget ya. Ntar jadi teladan yang buruk lagi. Kami pacaran tuh lama banget. Nah dari kami sangat muda, kami tuh hobi bayarin orang makan. Di Australia tiap kali makan, kami selalu traktir teman-teman. Bukannya kami punya lebih, tapi kami pikir cuma seminggu sekali abis gereja, masa gak mau dibayarin. Saya bayarin teman-teman. Oh kaya banget Bu Heni. Enggak, saya percaya bahwa kalau kita menabur kita, Tuhan pasti pelihara kita juga gitu. Saya bayarin teman-teman. Sayangnya beberapa orang Kristen di antara kami itu ngelihat saya sama Jojo suka neraktir, mereka aji mumpung. Tiap kali makan sama saya gak pernah mau bayar. Jangankan makan, nonton bioskop aja gak pernah mau ganti tuh duit tiket. Gue bilangin ya, sekali-kali sih gak masalah. Tapi kalau selalu begitu jadi masalah. Jangan ketemu gue lagi. Ya iyalah. Keterlaluan kita dimanfaatkan. Kita kan hamba Tuhan. Beberapa orang tuh gak ngerti kalau harusnya ketika punya kesempatan memberkati hamba Tuhan itu ada berkat tersendiri.
Sayangnya beberapa orang suka manfaatin hamba Tuhan. Gue bilangin aja, sampai enek saya ngelihatnya. Hen makan yuk, ayo. Tapi saya udah tahu, pasti nggak mau bayar semua. Nggak ada yang mau bayar. Lama-lama saya jauhi. Karena buat apa kita dimanfaatkan? Kita dalam berteman harus mengerti bahwa kita harus jadi berkat. Jangan selalu maunya diberkati, amin. Hukum mutualisme itu berlaku. Kalau Anda tidak jadi berkat buat orang lain, Anda hanya menerima berkat, dengerin. Anda cuma jadi benalu buat dia. Hubunganmu tidak akan jadi berkat buat orang itu. Yang terakhir saya tutup. Amsal 23 ayat 1 sampai 4. Saya pernah bahas ini di khotbah yang lain, tapi penting sekali kita ulang. Karena banyak orang suka lupa ingatan. Ya. Amsal 23 ayat 1 sampai 4. Baca sama-sama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Secara cepat 7 hal saya mau bagikan. Yang pertama, kalau Anda diundang orang makan, tolong tahu diri. Diundang tuh biasanya datang sendiri atau sama pasangan. Jangan diundang 1, datang 10. Belum lagi anak Anda 3, susternya 3 juga. Yang benar aja. Yang berikutnya, yang ngundang harus pesan duluan. Karena pada prinsipnya yang pesan duluan itu yang bayar. Kalau Anda diundang orang makan, Anda ngomong gini, saya ikut aja. Karena sopan santunnya mereka akan tawarin mau makan apa. Tapi saran saya, attitude yang benar adalah Anda berkata begini, saya ikut aja. Tapi kalau ditanya ada alergi apa, yang ngomong aja, kalau enggak Anda mati nanti. Ya jadi ngomong, tapi dengar, yang pesen yang bayar. Tahu dirilah, amin. Berikutnya, jangan pesan menu yang lebih mahal dari yang ngundang. Kalau yang ngundang pesan soto ayam, Anda nggak boleh pesan sop buntut. Semua orang juga tahu sop buntut lebih mahal. Kalau yang ngundang pesannya pasta, Anda nggak boleh pesan steak. Jelas itu nggak etika. Nah, kalau yang ngundang pesannya mie goreng, that's it. Nasibmu cuma segitu, nasi goreng, bihun goreng, kue tiaw goreng, nasi goreng, gado-gado, udah itu aja yang Anda boleh pilih. Karena Anda paling banter, standar etikanya adalah gini, Anda pesan sama harganya dengan yang ngundang, itu udah paling top. Yang ngundang pun attitude-mu harusnya begini, pesanlah yang paling mahal supaya orang yang diundang pilihannya lebih banyak, amin, haleluya. Saya nggak ngomong gini karena mau diajak makan loh ya. Yang keempat, jangan aji mumpung, mentang-mentang makan di restoran teman, di restoran ipar, di restoran mertua, saudara. Panggil, tolong panggil manajernya, panggil bosnya, panggil. Mau ngapain? Minta diskon. Ya ampun, jangan aji mumpung, jangan memanfaatkan hubungan. Anda cuma boleh makan gratis kalau itu saat pembukaan, itu pun kalau Anda diundang. Tapi kalau makan di restoran teman, tolong bayar dong. Makan aja minta diskon, gimana sih? Malu-maluin Tuhan. Yang kelima, etika pesan minuman. Kalau yang ngundang gak pesenin Anda minuman yang ajaib-ajaib, ya tahu dirilah. Pesen yang paling murah yaitu teh panas tawar. Di restoran Padang rata-rata gratis. Tapi katakanlah Anda gak bisa minum teh, Anda haus dan pengen air putih. Lihat juga botolnya apa. Kalau botolnya disentil bunyi kling-kling, itu mahal bos. Perrier, Equil itu lebih mahal. Mendingan lu minum Coca-Cola aja. Coba kita jujur, giliran makan bayar pakai duit sendiri. Anda bawa air botol dari rumah kan? Kayak saya. Kenapa giliran diundang orang aji mumpung banget? Pesannya 2, air putih dan jus. Heran. Yang keenam, kalau diundang orang makan, hargailah orang. Orang tuh ngasih Anda waktu buat makan bareng, itu bukan dia kurang kerjaan. Dia kasih 2 loh, waktu dan uang. Jangan malah dagang, bangun hubungan. Jangan begitu di meja makan, Pak mau beli asuransi sama saya? Mau beli mobil sama saya? Bapak kalau mau jual rumah kontak saya, ini kartu nama saya. Hey, di meja makan itu waktunya bangun hubungan. Pedulilah sama orang yang ngundang, jangan ngomongin diri sendiri terus. Amen. Terakhir, kalau ditraktir orang makan, no take away please. Udah ditraktir nggak tahu diri,
Pak, bu, maaf bu, anak saya di rumah 3 belum makan juga. Tolong tahu diri. Attitude ini adalah masalah sehari-hari. Saya tutup. Orang-orang yang selama ini dimanfaatkan orang lain karena kebaikanmu. Ini pesan saya. Galatia 6 ayat 9 bilang, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuai. Kenapa ayat ini ada? Karena banyak kali orang baik itu capek nolong orang. Karena kebaikannya dimanfaatkan. Ini pesan saya, jangan jadi lemah. Percayalah engkau akan menuai. Teruslah berbuat baik kepada semua orang yang mau katakan amin.